Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan bagi kita di dalam terjemahan yang lain, yaitu versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, dan ingatlah bahwa berita itu firman Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk didengar, melainkan untuk ditaati. Sebab itu, janganlah saudara membohongi diri sendiri. Karena jika orang hanya mendengar berita itu, mendengarkan firman Tuhan dan tidak menaatinya, maka ia seperti orang yang melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Segera sesudah ia pergi, ia tidak lagi dapat melihat dirinya sendiri atau mengingat bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini, bacaan firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang Alkitab adalah bahwa ada orang yang menganggap Alkitab hanyalah buku biasa. Ada orang yang memandang Alkitab hanyalah buku catatan sejarah ataupun buku biasa, Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, faktanya, banyak orang Kristen memperlakukan kitab suci kita, Alkitab kita, seolah-olah hanya kumpulan surat atau buku kuno yang memberitahu kita tentang Tuhan dan hal-hal keagamaan. Apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Alkitab hanya berisi informasi berkaitan dengan hal-hal keagamaan. Tetapi kalau kita perhatikan bersama, menurut nasihat firman Tuhan, meskipun Alkitab mencatat atau menuliskan kumpulan dokumen kuno, tetapi Alkitab lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Alkitab diilhami oleh Tuhan, yang berarti Dia berbicara melalui manusia untuk menuliskan surat atau buku yang hari ini kita tahu bersama, yang telah dikanon, yaitu Alkitab, kitab suci kita. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan adalah hidup. Perhatikan, firman Tuhan adalah hidup dan aktif. Roh Kudus menggunakan Alkitab untuk berbicara kepada kita sampai hari ini. Melalui kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Inilah yang membuat Alkitab kita, kitab suci kita, berbeda dari buku manapun di bawah kolong langit ini. Sehingga bacaan nats firman Tuhan kita, melalui Rasul Yakobus memberitahukan kepada kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24 bahwa kuasa kitab suci, Alkitab kita tidak hanya datang dengan mendengar saja, tetapi dengan menghidupinya, melakukannya, sehingga kita tidak menipu diri kita sendiri. Ya, benar Bapak Ibu Saudara, bahwa kitab suci Alkitab memiliki kuasa di mana mengubah cara hidup kita secara radikal. Tetapi kita harus berusaha untuk terlebih dahulu membacanya dan juga mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena banyak orang hanya bisa melihat Tuhan itu baik, tapi mereka tidak bisa mengecap atau merasakan kebaikan itu karena kita tidak melakukan firman tersebut. Rasul Yakobus berkata bahwa siapapun yang membaca firman dan tidak melakukannya hanyalah menipu dirinya sendiri. Kita pikir mengikut Tuhan, itu sudah cukup dengan membaca firman Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin agar kita menghidupi, mempraktekkan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan mengikuti jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Ketika kita buat keputusan-keputusan dalam hidup kita, marilah Bapak Ibu Saudara kita baca firman Tuhan. Apakah keputusan saya ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan melarang apa yang saya lakukan? Kalau firman Tuhan larang, maka jangan dilakukan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari luangkan waktu sejenak untuk memikirkan beberapa cara ya, bagaimana kita dapat memulai dengan mempraktekkan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Luangkan waktu dalam doa, kita meminta supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan mengungkapkan bidang apa dalam hidup kita yang perlu diubah oleh firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita putuskan untuk tidak hanya sekedar membaca atau mendengar firman saja, tetapi mari kita buat keputusan untuk melakukan, mempraktekkan firman itu ya, dengan kita taat kepada firman Tuhan sambil kita tetap setia mengikuti Kristus. Maka kehidupan kita akan menjadi berkat. Kita tahu bagian lain firman Tuhan menuliskan bahwa firman itu memperbaiki kelakuan kita, meluruskan apa yang bengkok, apa yang salah dalam hidup kita. Firman itu juga mendidik kita di dalam kebenaran ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kelakuan kita, hidup kita ini hanya bisa diubahkan ketika kita baca firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ada di hari yang baru, mungkin minggu yang baru, bulan yang baru, atau tahun yang baru. Kita membuat keputusan untuk bukan hanya mendengar firman, bukan hanya sebatas membaca, mengisi otak kita dengan pengetahuan Alkitab, tapi biarlah firman itu betul menguasai hati pikiran kita. Kita menghidupinya sehingga kita tidak menipu diri kita sendiri. Bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mau sadar, bertobat, dan firman itu memperbarui hidup kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.